Saudara-saudara, jumpa lagi dalam Renungan Bina Iman. Dan saat ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, ketika saat ini Tuhan memberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan ini, dan kami boleh untuk kembali membuka, merenungkan, dan menghidupi firman Tuhan sekali lagi. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami yakin dan percaya melalui firman Tuhan inilah kami terus diperlengkapi menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin mempersaksikan nama Kristus. Terima kasih Tuhan, saat ini berfirmanlah, kami siap untuk membaca, merenungkan, dan menghidupi firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Salah satu film superhero yang saya sukai adalah Dr. Strange, saudara-saudara. Dr. Strange ini bercerita bagaimana ada seseorang yang memiliki kekuatan khusus, yaitu adalah dia bisa untuk mengubah waktu. Dia bisa melihat masa depan maupun kembali ke masa lalu. Sehingga dia satu-satunya orang yang memiliki kemampuan magis untuk mengatur ulang waktu. Nah, saudara-saudara terkasih sama Tuhan Yesus, dalam kehidupan ini pun kadang-kadang kita juga tergoda untuk memiliki kekuatan itu. Yaitu adalah kekuatan untuk mengubah masa lalu. Terutama ketika masa lalu kita itu gagal, masa lalu kita memalukan, atau masa lalu kita sesuatu yang pahit. Dan kadang-kadang kita tergoda untuk menghapus masa lalu itu, atau kita kembali ke masa lalu untuk memperbaiki itu. Nah, saudara-saudara terkasih sama Tuhan Yesus, memang dalam kehidupan ini mungkin saja Anda dan saya sampai detik ini masih memiliki masa lalu yang sangat menyakitkan hati kita. Dan kadang-kadang ketika kita mencoba mengingat masa lalu, kita seakan-akan ingin mendelete kenangan itu, ingin menghapus kenangan itu. Namun saudara-saudara, bagaimana kita melihat masa lalu, terutama yang menyakitkan hati kita? Nah, ternyata saudara-saudara, Paulus pun juga memiliki masa lalu yang kelam. Sebelumnya namanya adalah Saulus. Dan apa yang terjadi pada waktu itu? Bersama-sama saudara-saudara kita akan melihat di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 6 sampai yang ke-7. Filipi pasal yang ketiga ayat 6 dan yang ke-7. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Nah, saudara-saudara terkasih Tuhan Yesus, yang pertama adalah kita melihat bahwa Paulus tetap mengingat masa lalunya yang kelam. Ayat yang ke-6 juga dikatakan tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Dan kalau kita ingat, Paulus pada masa lalunya adalah orang Yahudi tulen yang tidak menyukai kekristenan. Dia bahkan ingin kekristenan itu hancur sehancur-hancurnya. Makanya dia menangkap orang-orang Kristen dan menghukumnya, bahkan ingin hukumannya adalah hukuman mati. Karena apa? Dia membenci kekristenan sama sekali. Saudara-saudara, kita melihat bagaimana yang pertama, sekali lagi, Paulus tidak melupakan masa lalunya. Dia tidak melupakan kenangan-kenangan pahit yang dia lakukan. Namun dia tetap ingat akan peristiwa yang dia alami. Makanya sekali lagi yang pertama saudara-saudara, kita tidak bisa untuk menghapus masa lalu kita. Dan tidak usah berusaha untuk melupakan masa lalu, terutama yang kelam, yang gagal. Dan yang kedua saudara-saudara, kita bukan cuma mengingat masa lalu, tetapi kita memaknai masa lalu itu. Memaknai ulang peristiwa-peristiwa pahit, memaknai ulang peristiwa-peristiwa yang menyakitkan dan mungkin mempermalukan kita. Sama seperti Paulus, saudara-saudara, masa lalunya tidak dilupakan, tapi dia maknai ulang peristiwa itu sehingga menjadi pemaknaan yang baru. Dan kita melihat ayat yang ke-7. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan. Kenapa keuntungan? Karena ketika dia bisa berhasil membasmi orang Kristen, maka dia memiliki yang namanya pride atau pamornya melejit, atau prestasinya meningkat karena bisa menangkap orang-orang Kristen. Dulu merupakan keuntungan, dulu merupakan sebuah kebanggaan bagi dia. Tetapi saudara-saudara, di tengah peristiwa masa lalu yang pahit itulah Paulus memaknai ulang. Dari yang dulu merupakan keuntungan, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Artinya apa saudara-saudara? Peristiwa masa lalu bukan untuk dilupakan, tapi dimaknai ulang sehingga memiliki cara pandang yang berbeda. Sekarang pertanyaannya saudara-saudara, bagaimana kita memaknai masa lalu, terutama sekali lagi yang menyakitkan, yang memalukan, yang tidak enak itu. Nah, saudara-saudara terkasih, di antara berbagai cara, paling tidak kita mengingat Roma 8 ayat 28, saudara-saudara. Sebab kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.
Sehingga saudara-saudara, ketika saat ini kita mengingat kegagalan masa lalu, bisa dipakai supaya kita lebih mawas diri, supaya kita lebih berhati-hati. Dengan demikian, dengan pemaknaan kegagalan akan masa lalu inilah membuat kita boleh optimis akan masa depan, berhati-hati di masa yang akan datang, sehingga kegagalan itu membuat kita lebih kuat untuk menapaki hari esok. Ketika kita dikecewakan orang pun sama, kita melihat bahwa Allah pasti mau mengatakan sesuatu untuk membangun kita. Mungkin kita pernah dikecewakan orang, mungkin kita pernah ditipu orang, mungkin kita pernah disakiti orang. Disitulah kita maknai ulang, bukan untuk melupakan masa lalu, tetapi kita melihat, oh ternyata ini toh yang namanya mengampuni. Sehingga melalui peristiwa yang pahit itulah kita diajak memiliki karakter yang mau mengampuni, mau memaafkan, mau untuk menerima mereka yang berdosa. Sehingga di masa yang akan datang kita menjadi pribadi-pribadi yang mau mengampuni, yang rela untuk memaafkan dan memberi kesempatan kepada mereka yang bersalah. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan Yesus, sekali lagi, masa lalu yang berisi kegagalan, kepahitan, yang berisi sesuatu yang memalukan, itu ada bukan untuk dilupakan, tapi maknai ulang, tentu saja dengan firman Tuhan juga. Maka kita akan melihat bahwa segala sesuatu itu memang Tuhan persiapkan supaya kita lebih tangguh, lebih kuat, lebih dekat dengan Tuhan untuk menapaki hari esok.